Hai, bersama saya Sam di Film dan ini dia alur cerita film Into the Wild. Sebelum masuk ke filmnya, bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami dan cara klik tombol subscribe. Film ini merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang bergenre drama, biografi, adventure, dan juga survival. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Christopher McCandless yang tidak terima terlahir dari keluarga kaya raya, sehingga dia memilih untuk meninggalkan semuanya dengan cara berpetualang berjalan kaki dan berharap Christopher bisa menemukan jati dirinya. Dia berjalan menuju hutan belantara di Alaska. Bagaimana kisah dari filmnya? Mari kita tonton bersama. Film diawali pada tahun 1990. Christopher McCandless akhirnya lulus dari Universitas Emory yang berada di negara bagian Atlanta. Dalam acara kelulusannya itu dihadiri oleh kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya. Setelah dari acara kelulusan itu, mereka kemudian makan siang di sebuah restoran. Saat itu Christopher mengatakan bahwa dia diterima pada jurusan hukum di Universitas Harvard. Tentu saja kedua orang tuanya yang kaya raya sangat mendukung Chris. Mereka siap untuk membiayai beberapa pun yang dibutuhkan. Ayahnya merupakan seorang pegawai NASA, sedangkan ibunya adalah seorang paniteria di sebuah kedirgantaraan Amerika Serikat. Sepulang dari restoran, Chris kemudian diantar menuju apartemennya, sedangkan kedua orang tua dan juga adiknya kembali ke Virginia. Di saat itu juga Chris langsung berencana untuk menghilangkan diri dengan mendonasikan semua uangnya yang berjumlah $24.000 kepada sebuah yayasan. Dia juga menggunting semua kartu identitasnya demi menghilangkan jejak. Apa yang dia katakan diterima di Harvard University sebelumnya hanyalah kebohongan semata, agar dia bisa berkelana menuju Alaska. Chris sangat menginginkan hal tersebut karena rasa kekecewaannya pada orang tuanya, yang selalu mengandalkan materi dalam mengatur kebahagiaan. Sehingga Chris lebih memilih untuk menjauh. Chris pun berangkat dengan mengendarai mobil tua miliknya, dan dia hanya membawa uang saku seperlunya, buku survival serta sebuah buku diari untuk menulis setiap momen yang dia lalui. Saat dia beristirahat pada malam hari, ternyata ada banjir bandang yang menerjang hingga membuat mobilnya menjadi rusak. Keesokan paginya, dia tetap melanjutkan perjalanan tanpa mobilnya, serta membakar semua sisa uangnya. Chris pun memulai perjalanan sesungguhnya yang dia inginkan selama ini. Pada bulan Juli 1990, Christopher akhirnya sampai di Arizona. Dia kemudian mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp, dengan tujuan agar tidak satu pun orang yang bisa melacak perjalanannya. Dan pada saat itu juga tepat setelah 2 bulan, orang tua Chris tidak kunjung menerima kabar dari anaknya itu. Hal itu membuat mereka mencari Chris anaknya dengan pergi menuju Atlanta untuk menjenguknya. Namun sayang, mereka terpaksa harus kembali lagi, karena di sana tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Chris. 3 bulan melakukan perjalanan, Chris kemudian bertemu dengan sepasang kekasih yang memberikannya tumpangan. Mereka kemudian bermalam bersama dan banyak menghabiskan waktu dengan bercerita dan bermain di pinggiran pantai. Namun sayang, keesokan harinya Chris pergi begitu saja tanpa pamit dan terus melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan teman dan pengalaman baru. Hingga akhirnya Chris pun bekerja di sebuah lahan pertanian yang dimiliki oleh Wayne Walterberg. Dia bekerja sebagai pemanen gandum. Di sana, dia juga banyak menceritakan tentang obsesinya dengan Alaska. Namun tidak bertahan lama, Chris harus berhenti bekerja karena Wayne ditangkap polisi akibat kasusnya sebagai seorang buronan. Hal ini membuat Chris terpaksa harus berhenti bekerja dan melanjutkan lagi perjalanannya hingga sampai di sungai Colorado. Chris kemudian membeli sebuah kayak menggunakan hasil uang kerjanya di lahan pertanian Wayne. Dia juga minta izin kepada petugas keamanan sungai agar dia bisa mengarungi sungai Colorado. Namun karena tanpa adanya pengalaman dan juga kartu identitas, petugas pun melarang Chris untuk mengarungi sungai Colorado.
Namun diam-diam Chris nekat memberanikan diri menyusuri setiap aliran sungai, meski ia harus dikejar-kejar oleh polisi. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Chris kembali menggunakan sisa uangnya untuk bertahan hidup dengan membeli makanan. Hingga dia pun kembali menggunakan perahunya untuk menyusuri sungai, yang tanpa disangka-sangka justru membawanya sampai ke Meksiko. Di sana dia diamankan dan diinterogasi oleh petugas imigrasi, karena telah masuk wilayah perbatasan tanpa adanya kartu identitas yang jelas. Karena akan diamankan, Chris segera kabur dan menaiki kereta barang yang melintas agar bisa kembali lagi ke Amerika. Yang ternyata kereta itu justru membawanya sampai ke Los Angeles. Dengan segera Chris memanfaatkan shelter bus untuk bermalam di sana secara gratis. Chris juga membuat KTP yang baru dengan nama Alexander Supertramp agar dia bisa mencari kerja. Namun saat melihat keadaan kota, dia jadi teringat pada dirinya yang dulu. Hingga Chris mengurungkan niatnya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Dia pun kembali menumpang kereta secara ilegal. Namun sayangnya petugas kereta mengetahui keberadaannya dan langsung memukuli Chris hingga babak belur. Chris yang masih ada di kota Los Angeles tentu tak bisa mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Dia pun akhirnya bekerja di sebuah restoran makanan cepat saji. Namun tidak bertahan lama dia harus dipecat karena permasalahan yang sepele, yaitu karena dia tidak memakai sarung tangan dan juga kaos kaki saat bekerja. Chris terpaksa melanjutkan lagi perjalanannya. Dia kemudian pergi di mana Rennie dan Jack tinggal. Chris memutuskan untuk tinggal beberapa lama dan bekerja sebagai penjual buku bekas. Di sana Chris bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Tracy, yang diam-diam jatuh cinta padanya. Namun Chris malah menolaknya. Singkat cerita, setelah merayakan malam Natal bersama keluarga itu, keesokan harinya Chris memutuskan untuk kembali lagi melakukan perjalanannya. Ia kemudian diantar Jack untuk membeli bekal. Setelah itu Chris bertemu dengan kakek tua bernama Ron Trans. Ron adalah kakek yang ditinggal meninggal oleh istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan. Ron yang merasa kesepian karena tinggal sendiri lalu mengajak Chris untuk tinggal bersama selama beberapa bulan. Di rumahnya mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Ron yang sangat sayang pada Chris kemudian menawarkan apakah Chris mau diadopsi oleh dirinya untuk menjadi cucunya. Akan tetapi Chris menjawab bahwa dia akan membicarakan hal itu saat setelah dia kembali dari Alaska. Setelah berjalan sangat jauh dan lama, akhirnya Chris sampai di Alaska pada April 1992, bertepatan dengan musim dingin yang datang. Baginya Alaska adalah tempat yang cocok untuk memulai hidup baru dan menemukan jati dirinya. Di sana dia juga menemukan sebuah bangkai bus yang dia jadikan sebagai tempat tinggal dan diberi nama sebagai Magic Bus. Di sana dia menghabiskan waktu dengan membaca buku dan berburu hewan seperti burung dan ikan, serta mencari buah untuk dijadikan stok makanan. Chris juga menulis kisah perjalanannya di buku diary yang dia bawa. Hari demi hari berlalu dan musim pun berganti. Persediaan beras yang dia bawa mulai menipis, sehingga dia memutuskan untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan stok makanan. Tanpa disangka Chris mendapatkan sebuah hewan buruan berupa seekor rusa. Dia kemudian memotong rusa tersebut dan menyimpannya di bawah bebatuan. Namun beberapa hari kemudian rusa yang sebelumnya dia dapatkan ternyata sudah tak bisa lagi dikonsumsi karena telah busuk dan dikerubuti belatung. Dia sangat kecewa dan mulai menyadari bahwa alam tidak selamanya bisa memberikan kebahagiaan seperti apa yang diharapkan. Chris kemudian kembali ke dalam Magic Bus dan melanjutkan kegiatannya dengan menulis dan membaca buku. Entah kenapa pada saat itu dia justru mendapatkan kutipan yang sangat berarti
Kutipan tersebut bertuliskan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Selain itu, kutipan buku itu juga menuliskan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagi seseorang laki-laki ketika dia sudah menemui belahan jiwanya dan memiliki keturunan. Dia pun kemudian menyadari bahwa dia tidak akan selamanya berada di hutan sendiri. Keesokan paginya, Chris langsung berkemas dan bergegas kembali pulang, dan berharap bisa membagikan seluruh kisah perjalanannya yang ia tulis selama ini. Namun ternyata alam tidak semudah itu membiarkannya pergi. Satu-satunya sungai yang menjadi jalan untuk Chris kembali tidak bisa lagi dilewati, karena arus yang mengalir terlalu keras. Chris yang sudah putus asa kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke dalam Magic Bus untuk bermalam di sana. Keesokan harinya dia terbangun dengan perut yang sangat lapar. Namun sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Bahkan binatang buruan pun sudah tidak lagi bisa ditemukan, karena mungkin sudah berimigrasi akibat perubahan musim. Chris kemudian membuat sebuah lubang pada sabuknya agar bisa mengikat perutnya lebih erat untuk menahan lapar. Chris yang membawa sebuah buku survival dengan segera mengandalkan buku itu untuk mencari jenis makanan apa saja yang bisa dia makan. Chris kemudian menemukan sebuah tanaman sejenis kentang liar yang dianggap bisa dimakan. Dan keesokan harinya Chris justru terbangun dengan tubuh yang sangat mengikir karena demam tinggi. Akhirnya dia pun mencoba membaca kembali bukunya. Dia mencari tanaman apa yang telah dia makan kemarin. Ternyata Chris telah memakan sejenis tanaman beracun yang dapat menyebabkan kematian. Chris tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena dilanda demam tinggi. Ia hanya bisa mengharapkan akan ada seseorang yang akan menolongnya. Bahkan saat keluar untuk mengambil air pun, seekor beruang yang melintas sudah tidak berselera untuk memakannya. Kondisi Chris pun semakin parah, yang membuat dirinya hanya bisa menghabiskan hari-harinya dengan berdiam diri di dalam bus, sambil menyesali hidupnya, dan mengingat kenangan di masa lalunya bersama orang-orang yang dia sayangi. Di detik terakhir kehidupannya, Chris masih menyempatkan diri untuk membersihkan tubuhnya, dan berpakaian secara rapi demi menyiapkan kematiannya sendiri. Dan akhirnya Chris menghembuskan nafas terakhirnya di dalam bus seorang diri, tepat di bulan April tahun 1992, dan film pun selesai.